kita pada hari ini, hendaknya kita mulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah semua teman-teman, sebelum kita mengadakan pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, Pak. Rio, yang minggu kemarin sakit sudah sembuh? Sudah, Pak. Apakah ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Oke, Mas Ed. Mempelajari tentang materi kesejarahan zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, serta asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat Mas Ed. Ada yang tahu gambar apa itu? Oke, Wisnu, silakan. Itu agama nenek moyang bangsa Indonesia, percaya Hinduisme dan animisme. Selanjutnya adalah agama Hindu dan Buddha. Yang bangsa Indonesia itu kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Kemudian setelah masuk pengaruh India ke Indonesia, kita mulai mengenal apa yang namanya kepercayaan Hindu Buddha. Setelah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia itu mengalami kemajuan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya salah satunya di bidang bangunan, arsitektur maupun teknologi, dan banyak lagi bidang lainnya. Di sini Pak tampilkan adalah salah satu gambar, yaitu gambar apa itu? Candi Borobudur. Berarti Candi Borobudur itu merupakan salah satu warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Dia sudah mewariskan salah satu mahakarya yang begitu canggih. Ya kan? Hendaknya kita di zaman sekarang yang sudah hidup di zaman teknologi, di zaman yang penuh dengan kemajuan, kita bisa melebihi apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oke? Apalagi kita sebagai seorang muslim, hari ini hendaknya lebih baik daripada hari kemarin. Oke, paham anak-anak? Jadi dengan mempelajari sejarah ini, hendaknya kita menjadikan sejarah ini sebagai motivasi. Kajian pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kita menganalisis berbagai macam teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi dengan mempelajari kajian itu, hendaknya setelah selesai dalam pembelajaran ini, Pak harapkan kita dapat menganalisis teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Setelah itu kita dapat menganalisis proses masuknya agama Buddha ke Indonesia. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini berarti yaitu tentang teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia. Model yang akan kita terapkan pada hari ini yaitu model PBL, Problem Based Learning. Pada kegiatan inti kita pada hari ini, Pak akan menyajikan masalah yang Pak sajikan ini itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Salah satunya apa tadi itu? Tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menganalisis teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Yang kedua tadi apa? Kita dapat menganalisis proses masuknya agama Buddha ke Indonesia. Pertanyaan pada situ? Oke, Novi? Apa perbedaan Hindu dan Buddha? Hindu dan Buddha itu bukan agama yang sama. Selama ini kita beranggapan bahwa Hindu dan Buddha itu merupakan satu agama yang sama. Tapi setelah kita pelajari, seperti bahan ajar yang sudah Bapak berikan melalui PAWA pada pertemuan sebelumnya, tolong dibaca lagi. Agama Hindu itu kan berfungsi variasi akulturasi antara dua
bangsa, salah satunya bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ya kan? Sedangkan agama Buddha itu adalah bentuk ketidakpuasan pemeluk agama Hindu terhadap agama Hindu itu sendiri. Salah satunya seperti yang diikuti oleh penganut-penganut yang aliran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Siapa itu Siddhartha Gautama? Itulah Buddha yang kita kenal pada masa sekarang. Ada video pendukungnya dari bahan ajar yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Mungkin dengan video ini kalian dapat menyimak dan dapat lebih memahami apa itu. Sampai jumpa di materi teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia berasal dari India. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur masuk proses dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Berikut beberapa pendapat tentang teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, sering disebut dengan teori kesatria. Kedua, teori Waisa. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia adalah kaum pedagang. Yang kita pelajari itu adalah teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan masuknya agama Hindu-Buddha itu melalui berbagai macam teori. Salah satunya adalah teori Brahmana. Penyebaran agama Buddha. Agama Buddha itu dapat dijelaskan di awal merupakan agama yang berbeda. Terima kasih, mungkin itu pendukung dari materi yang kita sajikan tentang teori masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Apakah ada pertanyaan tentang apa yang kita jelaskan? Oke, Leno? Apa perbedaan teori masuknya agama Hindu dengan proses masuknya agama Buddha ke Indonesia? Berarti teori masuk agama Hindu-Buddha ke Indonesia, kita ulang lagi. Yang pertama teori kedua, tiga teori Waisa, keempat Buddha, kelima. Jika tidak ada lagi yang ini ditanyakan, kita bergabung ke dalam kelompok yang sudah Bapak bagikan di minggu sebelumnya. Jadi dalam kelompok ini apa yang kita lakukan? Tadi kita ada permasalahan yang Pak sajikan. Masalah itu kita pecahkan bersama-sama. Kita berdiskusi dengan berbagai macam sumber yang sudah Pak berikan. Dengan sumber itu kita gunakan untuk memecahkan masalah yang sudah kita sajikan tadi. Dari permasalahan tadi, Pak harapkan siswa di dalam kelas ini kita bersama-sama aktif untuk memecahkan masalah itu, berdiskusi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Ini KPD-nya. Apakah ada pertanyaan dari RKPD yang Pak sajikan tadi? Dari jawaban yang Anda jawab bersama-sama. Oke, Rati? Apa kelebihan dari teori Waisa dan siapa tokohnya? Oke, pertanyaan Rati, apa kelebihan dari teori Waisa tersebut? Siapakah tokoh pencetus dari teori Waisa itu? Yuk, dari kelompok berapa ada yang ingin mencoba menjawab? Kelebihan dari teori Waisa adalah banyak sumber daya alam atau SDM di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke daerah. Dan tokohnya adalah N.J. Ada lagi pertanyaan? Oke, Rati. Apa kelemahan teori Subra? Bukan dan lawanan tidak memahami bahasa,
Sudra dan Pahlawan. Apa kelemahan dari teori arus balik? Yuk, Rapi. Kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu, Buddha, India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Sudah selesai semua? Jika sudah selesai, kita mulai mempresentasikan apa hasil yang kita kerjakan bersama-sama melalui perdebatan yang panas tadi. Mungkin dengan banyak pertanyaan tadi kita sudah dapat membahas LKPD kita dan mengisinya dengan baik. Kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2. Dia akan mempresentasikan tentang teori Brahmana. Kita dengarkan secara seksama, kita simak secara bersama apa itu presentasi dari kawan kita. Silakan. 1. Teori Brahmana. Tokohnya adalah Panglewu. Kelemahan dari teori Brahmana adalah dalam tradisi Hindu kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Dan kelebihan dari teori Brahmana adalah di Indonesia banyak prasasti Hindu Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Dan hanya inilah diskusi dari kelompok kami. Yuk, sepertinya Rapi dari tadi sangat aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rapi Saputra. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Teori kestarian. Contohnya R.J. Majunda. Kelemahannya, para kesatria tidak memahami bahasa Sentara dan huruf Pahlawa. Sedangkan kelebihan, kaum kesatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Saran dari Pak untuk pertemuan selanjutnya mempresentasikan hasil di depan itu. Pak harapkan kalian semua lebih memperkaya sumber atau literasi kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang tersedia di dalam LKPD kita. Ketua kelas, tolong LKPD-nya untuk dikumpulkan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Bapak ingin mengevaluasi sebatas mana keberhasilan kita dalam pembelajaran pada hari ini. Ini silakan dibagikan soal. Oke, terima kasih telah menjawab soal ini dengan baik. Ini mulai dari Nopang dapat nilai 100, Wisnu 100. Kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini adalah teori masuk Hindu Indonesia meliputi teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Kalau proses masuk agama Buddha langsung dibawa oleh para biksu dengan misi Dharma Duta. Oke, kita upload kesimpulan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang pengaruh Hindu Buddha. Kan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Mungkin jika ada kata-kata Pak yang kurang berkenan di hati kalian semua, Pak minta maaf. Dengan Allah Pak mohon ampun. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.